Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali tentang distribusi peluang. Dan kali ini masih tetap kita akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Untuk kasus yang akan kita bahas dalam video ini adalah terkait dengan distribusi multinomial. Distribusi multinomial ini merupakan eksperimen yang terkait dengan hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan itu memiliki beberapa kemungkinan hasil. Perhatikan terlebih dahulu contoh kasus berikut. Sebuah karung besar berisi ribuan kelereng putih, merah, dan biru dengan perbandingan 2:3:1. Diambil secara acak 4 buah sampel kelereng. Berapa peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru? Dari contoh kasus ini, ada beberapa hal yang bisa kita catat terlebih dahulu, bahwa poin pertama, kemungkinan hasil yang diperoleh dari eksperimen ini lebih dari 2 kemungkinan. Kita perhatikan, jadi kalau teman-teman mengambil sebuah kelereng saja secara acak misalnya, maka kelereng yang terambil itu bisa berwarna putih, bisa berwarna merah, dan bisa berwarna biru. Oleh karena hasil kemungkinan yang diperoleh dari eksperimen ini lebih dari 2, maka jelas teman-teman tidak bisa mempergunakan langsung distribusi Bernoulli, binomial, geometrik, atau distribusi peluang yang mengharuskan bahwa eksperimen menghasilkan 2 buah hasil kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Jadi sekali lagi, untuk kasus seperti ini, distribusi peluang ini tidak bisa kita pergunakan secara langsung. Kemudian yang kita ambil sampelnya adalah berukuran N, dan kalau kita lihat ini lebih dari 1 karena 4 yang diambil. Jadi dengan demikian pula maka distribusi Bernoulli misalnya tidak bisa kita pergunakan untuk menghitungnya, karena distribusi Bernoulli hanya dapat diaplikasikan apabila eksperimen yang kita lakukan ini hanya berhubungan atau hanya menghasilkan 1 kali eksperimen saja. Kemudian teman-teman, kita lihat bahwa kemungkinan hasil yang ada yang lebih dari 2 tadi memiliki peluang masing-masing yang dapat kita hitung secara mudah. Di sini ada perbandingan bagian yang ada 2:3:1. Kemudian juga diketahui bahwa karung besar tersebut berisi ribuan. Jadi nanti perbandingannya akan berlaku atau relatif konstan, sehingga perbandingan ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghitung peluang setiap kejadian yang akan atau bisa muncul. Berdasarkan informasi tadi, maka untuk penyelesaiannya terlebih dahulu kita akan lihat definisi ataupun penjelasan terkait dengan distribusi multinomial. Kalau kita misalkan sebuah eksperimen memiliki K kemungkinan hasil, yaitu E1, E2, sampai EK. Dan peluang masing-masing yang dimiliki adalah P1 untuk E1, P2 untuk E2, dan PK untuk EK. Dengan P1 plus P2 plus seterusnya sampai plus PK itu adalah sama dengan 1. Jadi E1, E2, EK itu merupakan kumpulan dari titik kemungkinan atau titik sampel yang ada di ruang sampel percobaan. Sehingga peluang dari seluruh kemungkinan itu kalau kita jumlahkan akan sama dengan 1. Peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali. Kemudian untuk peristiwa E2 sebanyak X2 kali. Peristiwa EK sebanyak XK kali dalam eksperimen yang kita lakukan secara independen, di mana X1 plus X2 seterusnya sampai plus XK itu adalah sama dengan N. Jadi N ini merupakan jumlah ataupun eksperimen yang kita lakukan sebanyak N kali dan akan mengikuti distribusi multinomial dengan PMF-nya adalah
peluang X1, X2 sampai dengan XK dengan peluang masing-masing adalah P1, P2, dan PK dengan jumlah eksperimen yang kita lakukan sebanyak N kali. Maka perhitungan nilai peluangnya adalah N faktorial dibagi X1 faktorial kali X2 faktorial, seterusnya sampai kali XK faktorial. Dikalikan dengan P1 pangkat X1 kali P2 pangkat X2, seterusnya sampai PK pangkat XK. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bentuk dari PMF distribusi multinomial ini memiliki kemiripan dengan distribusi binomial. Hanya untuk distribusi multinomial ini kondisi kemungkinannya adalah lebih dari 2 buah. Kita perhatikan yang ini, jadi kalau di binomial peluangnya adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat X. Namun di sini ada sampai P1, P2 sampai PK. Jadi ada sebanyak K kemungkinan. Nah, berdasarkan uraian ini, mari kita lihat dari contoh kasus, kita akan bisa dapatkan informasi untuk membantu penyelesaian perhitungan peluangnya, di mana hasil eksperimen itu bisa berupa kelereng putih, bisa kelereng merah, maupun bisa kelereng biru. Dengan peluang masing-masing, kalau kita perhatikan, peluang munculnya atau terambilnya kelereng putih adalah 2/6. Kita perhatikan, di dalam karung besar berisi ribuan kelereng ini, kelereng putih adalah 2 bagian dibandingkan dengan 6 bagian seluruhnya, yaitu 2 plus 3 plus 1. Jadi 2/6, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Untuk kelereng merah ada 3 bagian dari 6 seluruhnya, berarti ini 3/6 atau setengah. Dan untuk kelereng biru peluangnya adalah 1/6. Kalau teman-teman perhatikan dari perbandingan ini, kita akan bisa mengetahui bahwa ketika misalnya diambil sebuah kelereng secara acak, maka yang memiliki peluang terbesar muncul adalah kelereng merah, karena dia bagiannya 3 dibandingkan dengan yang putih hanya 2 bagian, dan yang biru malah hanya 1 bagian. Setelah kita peroleh penilai peluang untuk semua kejadian ini, selanjutnya kita melihat bahwa dari 4 buah sampel kelereng yang kita ambil ini, kita menginginkan jumlah kejadian terambilnya kelereng putih adalah 1 buah. Kemudian untuk kelereng merah adalah 3 buah dan tidak ada kelereng biru. Karena itu maka jumlahnya adalah 0. Nah, untuk perhitungannya berarti kita lihat tadi PMF distribusi multinomial ini adalah peluang X1, X2 sampai XK dengan peluang masing-masing adalah P1, P2 sampai PK dengan jumlah sampel sebanyak N. Maka dapat dihitung peluangnya dengan rumus N faktorial dibagi X1 faktorial kali X2 faktorial, seterusnya sampai dikalikan dengan XK faktorial. Kemudian dikalikan dengan P1 pangkat X1 kali P2 pangkat X2, seterusnya sampai PK pangkat XK. Nah, kalau kita implementasikan dengan contoh kasus ini, di mana kita memiliki 3 bagian, maka rumus ini dapat kita ubah menjadi peluang XP, artinya jumlah kelereng putih, XM adalah jumlah kelereng merah, dan XB adalah jumlah kelereng biru. Ini adalah peluang untuk terambilnya kelereng putih, PM adalah peluang terambilnya kelereng merah, dan PB adalah peluang terambilnya kelereng biru dengan jumlah sampel adalah N. Maka rumus untuk perhitungannya adalah N faktorial dibagi XP faktorial kali XM faktorial dan kali XB faktorial. Kemudian dikalikan dengan PP pangkat XP kali PM kali pangkat XM dan kali PB pangkat XP. Berdasarkan data ini dapat kita substitusikan bahwa peluang untuk mendapatkan jumlah kelereng putih 1, kemudian kelereng merah 3, dan kelereng biru kosong dengan peluang terambilnya kelereng putih 1/3 dan peluang terambilnya kelereng merah 1/2 dan
peluang terambilnya kelereng biru adalah 1/6 dan kita mengambil 4 buah sampel, maka dapat dihitung dengan rumus ini 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial kali 0 faktorial dikalikan dengan 1/3 pangkat 1 kali 1/2 pangkat 3 dan kali 1/6 pangkat 0. 4 faktorial ini adalah 24, 1 faktorial adalah 1, 3 faktorial adalah 6, ya, 1 kali 2 kali 3, kemudian 0 faktorial adalah 1. Ini 1/3 pangkat 1 adalah 1/3, 1/2 pangkat 3 berarti sama saja dengan 1 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 hasilnya menjadi 1/8 kali 1/6 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kalau kita selesaikan berarti 24 dibagi 6 adalah 4, ini 1/3, kemudian dikalikan dengan 1/8 dan kali 1. Ini sama dengan kalau kita coret 4 ini dengan 8 ini berarti ini jadi 1 kali 1/3, 1/8 jadi 1/2 kali 1. Kalau kita lanjutkan berarti peluang untuk mendapatkan kelereng putih sebanyak 1, kelereng merah sebanyak 3, dan kelereng biru sebanyak 0 dengan peluang terambilnya kelereng putih adalah 1/3 dan peluang terambilnya kelereng merah adalah 1/2 dan peluang terambilnya kelereng biru adalah 1/6. Jadi ketika jumlah sampelnya adalah 4, maka peluang perolehannya adalah 1/6. Nah, dengan demikian, peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru dalam pengambilan 4 buah sampel adalah 1/6. Nah, jadi teman-teman silahkan dipahami dan diperdalam lagi sekali lagi bahwa distribusi multinomial ini kita pergunakan apabila kita melakukan eksperimen dan hasil kemungkinan yang diperoleh itu lebih dari 2 kemungkinan, atau tidak sesederhana ketika kita berbicara soal distribusi binomial yang kemungkinan hasilnya hanya sukses atau tidak sukses. Namun kalau untuk distribusi multinomial seperti di contoh ini berarti kemungkinannya ada kelereng putih, kelereng merah, kelereng biru, bahkan kalau nanti semakin banyak kelerengnya bisa jadi kemungkinan hasilnya lebih dari 3. Ya, yang jelas untuk distribusi multinomial ini kemungkinan hasilnya lebih dari 2 kemungkinan. Oke teman-teman, itu saja yang kita bahas di video ini. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami dengan mudah sehingga nanti bisa menjadi ilmu yang barokah dan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Apabila teman-teman menganggap video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, silahkan juga di-share ataupun dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ilmu yang kita pahami ini akan semakin barokah dan memberikan kemanfaatan kepada kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam uraian yang saya berikan. Oleh karena itu, saya juga meminta teman-teman untuk terus menggali dan mempelajari dan menghitung ulang kembali apa yang sudah kita hitung di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.